kembali lagi dengan technical outlook untuk hari ini, di mana kita melihat pound sterling kembali nyungsep atau mengalami penurunan sampai di bawah 1.2000. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan cenderung turun terus dan akhirnya tembus dengan level neckline support yang selama ini kita nantikan. Well, apapun itu bisa terjadi, tapi yang jelas MA200 itu yang masih tetap kita cari. Sementara untuk gold sendiri mengalami kenaikan sampai level 1844. Nah, ini kemarin sudah juga kita jelaskan bahwasanya level 1845, 1847 adalah level resisten yang cukup kuat dan kemungkinan juga proyeksi dari target falling wedge di grafik keempatnya. Artinya kemungkinan secara tidak langsung itu sudah selesai, tapi kemudian adalah apakah ini penurunan lanjutan atau justru dia akan terjebak di tengah-tengah. Kalau secara keseluruhannya memang pergerakannya berada di zona tengah antara support dan juga resisten psikologis. Jadi ini semua terkait dengan penentuan. Apakah hari ini akan bergerak naik atau bergerak turun, karena itu yang akan mengakibatkan atau lebih tepatnya menyebabkan penutupan di candle hari Jumat. Jadi kita mesti lihat secara bertahap. Tapi ya, yang terakhir adalah crude oil. Secara mengejutkan dia ternyata berhasil rebound sampai level 77. Tentunya level 80 belum ditembus berarti belum ada apa-apa. Tapi kita akan lihat dari update berikut ini. Nah, kita lihat dari pound sterling yang ternyata kembali mengalami penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan ya. Kemarin kita menginginkan kenaikan terbatas di level atau lebih tepatnya di bawah level 1.2100. Apa yang terjadi? Ya, Anda bisa lihat di sini level memang sempat spike sampai 1.2086. Seingat saya itu adalah waktu kita rekaman memang dia berada di 1.2070. Lalu kemudian juga saya sempat menyebutkan itu masih teritori sell dan bang, dia sempat turun walaupun di pertengahan malam agak membingungkan ya. Karena posisinya kembali ditutup dengan candlestick yang real bodinya terlampau kecil menurut saya. Ini akan ambigu teman-teman. Posisinya adalah dia tidak bisa disebut sebagai doji yang mulus karena memang ada real body. Ya, kalau saya perbesar mungkin ya ini kita lihat sebagai spinning top. Tapi masalahnya adalah tail yang terlalu panjang, baik itu atas ataupun bawah. Jadi kita menyebutnya sebetulnya lebih kepada high wave candle. High wave candle karena memang sebelumnya dia muncul dengan candlestick yang bisa dibilang ini adalah shooting star. Maka ini adalah konfirmasi untuk kelanjutan penurunannya. Jadi lebih memperkuat lagi. Nah, tinggal permasalahannya adalah MA200 ya teman-teman. MA200 sekarang ada di berapa? MA200 sekarang ada di 1.19207. Oke, ini akan menjadi catatan penting karena sampai saat ini atau lebih tepatnya kemarin dia turun cuma sampai 1.1963. Oke, jadi kita masih tetap tunggu apakah itu bisa jebol apa tidak karena ini sangat berpengaruh terkait dengan pergerakan selanjutnya. Ya, kita sudah tahu bahwasanya yang kita nantikan pertama adalah terkait dengan bearish flag dan itu yang tinggal menentukan ya, tinggal penentuannya adalah apakah dia mampu untuk tembus level supportnya apa tidak. Kita sangat butuh tembus di bawah MA200 supaya nantinya menguji level support dari bearish flag-nya ya. Dan itu berarti bearish flag-nya akan berada di mana? Kurang lebih kita level yang terbarunya itu ada di kisaran 1.1864 di mana secara tidak langsung juga cukup dekat dengan teritori ini. Ini adalah teritori yang kita curigai sebagai neckline karena kita dalam 1 bulan terakhir sempat mencurigai daily chart itu sedang menantikan break dari area neckline yang kita curigai sebagai double top. So, preferable dua-duanya, dua pola ini baik itu bearish flag ataupun double top kecenderungannya adalah bearish, jadi kita masih bisa melihat potensi tekanan turun ya. Nah, kemudian yang kita lihat di grafik keempatnya tak kalah menarik di sini. Posisinya memang saya masih tetap menggunakan Fibonacci retracement yang sebelumnya dan itu sama sekali tidak gagal karena Anda lihat di sini ini rejection dan semuanya terkait dengan 61.8%. Jadi secara aturan teknikal, sederhananya selama dia tidak tembus 61.8%, apalagi dia dalam fase penurunan, maka seharusnya dia akan kembali dalam wujud penurunan. Dan itu berarti menunjukkan indikasi bahwa penurunan yang akan ditentukan berikutnya adalah oleh level FR 0%. Selama dia tidak tembus, oke, hati-hati, karena kemungkinan bisa saja dia terjadi reversal atau kita sebutnya mungkin rebound sementara.
atau mungkin gangguan seperti yang sudah-sudah ya. Tapi kalau misalkan idealnya, maka yang kita harapkan adalah penurunan. Jadi kita mengharapkan tembus 1.19145 ya. Jadi untuk hari ini sebetulnya skenario untuk pound sterling masih tetap sama. Saya masih tetap menunggu level 1.2040, 1.2060 atau yang tadi Anda lihat kurang lebih 1.2035 itu adalah zona sell pagi hari. Tapi karena dia sudah turun di 1.1980, so patokan Anda berikutnya adalah level ini teman-teman, 1.1945 ya, atau 1914. Kalau misalkan itu tembus, Anda silakan follow sell saja karena tekanan diperkirakan masih ada, apalagi tidak ada data ekonomi dari Inggris. Kemudian juga malam hari kemungkinan kita akan lihat cuma satu data dari ekonomi Amerika. Nah, terkait hal tersebut, kita perkirakan mau itu responnya adalah untuk strong dollar ataupun weak dollar, atau lebih tepatnya adalah naiknya dolar ataupun turunnya dolar, kemungkinan pound sterling sama sekali tidak akan terpengaruh karena outlook-nya masih tetap suram. Oke, jadi itu untuk pound sterling. Lalu kemudian kita akan beralih kepada outlook dari crude oil, di mana crude oil-nya masih tetap dalam zona triangle. Ya, ini yang kita sudah bahas beberapa kali teman-teman. Jadi intinya symmetrical triangle itu memiliki peluang yang sama antara bearish ataupun bullish. Lalu kemudian level-level supportnya Anda tinggal perhatikan bahwasanya untuk terjadi bearish rectangle, atau sorry, ini adalah bearish triangle, maka kita memerlukan penembusan di bawah level 72. Ya, so far 72-nya masih tetap bertahan, bahkan kita hanya melihat 73, kemudian dia rebound dan sekarang sudah berada di 77. Nah, yang kita inginkan untuk bullish itu adalah dia wajib tembus area 82. So far juga belum kelihatan. Jadi hati-hati, kalaupun hari ini kita bullish, kita juga punya pedoman bahwasanya selama level 78 atau bahkan 80 tidak ditembus, maka ada kemungkinan potensinya yang dikhawatirkan adalah terjadi rejection dan akhirnya dia terbenam turun kembali. Nah, ini kita masih belum mendapatkan kisi-kisi dari China, tapi salah satu yang membuat adalah crude oil itu mengalami kenaikan adalah salah satunya dari kabar atau data ekonomi China yang ternyata mengalami rebound kemarin, dan itu diharapkan menjadi aktivitas ekonomi China bertanda pulih, dan itu berarti juga cenderung menunjukkan ada potensi tingkat permintaan dari minyak itu kemungkinan akan tumbuh. Itu sebabnya kemungkinan kita hari ini pun masih tetap bisa mengincar buy. Lalu kemudian di grafik keempatnya ada suatu hal yang cukup menarik. Kalau kemarin kita gariskan seperti ini ya, saya flashback terlebih dulu. Nah, kemarin kita gariskan seperti ini dan memang ternyata memang dia tidak turun terlalu dalam dan lalu kemudian naik, dan itu sesuai ya, karena kemarin kita targetnya adalah buy di 7600, 76.20 atau 7590 sampai 76.10 untuk target ke level 77 ataupun 78. Ternyata betul, dan dia memang tertahan tepat di level 7600 ya. Dan sekarang yang menjadi unik adalah kalau Anda perhatikan di level ini teman-teman. Jadi swing yang ini, dan swing yang terakhir yang kemarin. Jadi abaikan level-level swing yang sebelumnya. Jadi yang ini kita abaikan ya, kita tidak anggap, karena yang kita anggap adalah level-level yang ekstrim tadi. Ya, ini tidak anggap ya. Oke, ini kita tidak lihat. Jadi kita cuma lihatnya dari sini, sini, dan sini ya. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya betul sekali. Jadi kita melihatnya seperti ini. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia sedang dalam jalur apa? Salah satunya adalah inverse head and shoulder. Ya, inverse head and shoulder sebetulnya targetnya adalah sesuai ketinggian dari bagian headnya. Hanya saja kalau Anda perhatikan, ya kita juga perlu mengetahui atau mewaspadai level-level critical ini. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah di dalam zona resisten kedua, atau kurang lebih di level 78.40 atau 7860 itu gagal tembus. Jadi kalau sampai dia gagal tembus, maka kemungkinan potensi dari inverse head and shoulder ini akan mengalami kegagalan pula. Karena tekanan balik, ya kurang lebih kalau tekanan baliknya terjadi lebih dalam atau lebih rendah daripada neckline, maka dia akan kembali dalam jalur bearishnya. Jadi secara trendline yang ini, yang coklat ini masih tetap berlaku, tapi kemudian ada potensi yang kita sebut dengan inverse head and shoulder memungkinkan untuk dorongan naik. Nah, level neckline-nya sebetulnya sudah ditembus apa belum? Ya, nyaris ditembus karena dia ada di 77.80. So far level high-nya itu masih tertahan di 77.79, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan pun mau, sebetulnya harapannya adalah
tembus, Anda boleh follow buy ya. Tapi masalahnya adalah begitu tembus 77.80, kita berhadapan dengan level yang ini. Jadi ada dua level yang cukup berdekanan ya. Yang pertama adalah 77.80, yang kedua adalah di sini 78.40. Jadi kalaupun Anda follow buy saat dia tembus 77.80, saya khawatir Anda hanya memiliki jarak 60 poin saja. Oleh karena itu, yang lebih bagus bagaimana? Yang lebih bagus adalah Anda cari level koreksi yang pantas. Ya mungkin saja tidak terlalu dalam, tapi minimal cukup. Cukup untuk setidaknya mengambil arah di situ, kemudian untuk target yang terdekat ke 78.40. Ya, jadi dalam hal ini kita ambil level buy, kemungkinan level buy-nya ada di level ini. Ya, 76.95 atau 90-an sampai level 77.10 itu adalah zona buy Anda. So far dia masih 77.44, jadi oke, Anda tunggu saja. Yang terpenting jangan sampai dia turun terlampau rendah di bawah 76 atau bahkan ke 74. Itu berarti gagal total untuk potensi yang kita sebut inverse head and shoulder. Nah, terakhir yang kita lihat adalah dari gold. Ini juga cukup menarik karena kemarin kita sempat bahas di grafik outlook-nya bahwa kita sangat membutuhkan konfirmasi untuk mendekati level 50%. Apa yang terjadi? There you go. Yang kemarin dia sampai ke level tertinggi 1844.87. Memang secara penutupan tidak terlalu meyakinkan karena dia ditutup di bawah level 1842.95. Tapi ini setidaknya memberikan acuan yang cukup penting karena beberapa hari terakhir dia terancam selalu di dekat level 61.8%. Jadi ingat bahwasanya penurunan 3 candle terakhir itu ternyata tidak confirm karena tetap ditutupnya di atas, maka ini kita sebut false breakout, berarti yang terjadi terakhir adalah dia dalam alur kenaikan. Dan ingat pula bahwa selama dia 61.8%-nya tidak ditembus, berarti kita dalam jalur uptrend, sehingga yang terjadi saat ini dia masih dalam bangkit untuk potensi selanjutnya. Jadi ceritanya penurunan-penurunan ini adalah koreksi. So far, selama tidak terjadi penembusan 61.8%, intinya adalah kita tetap dalam jalur bullish. Nah, di grafik H4-nya, kemarin juga kita sudah sebutkan ada dua potensi di situ. Pertama double bottom, yang kedua adalah terkait dengan falling wedge. Yang ternyata, kalau Anda perhatikan di sini, dia betul-betul confirm. Ya, double bottom terbantu oleh potensi dari bullish divergence, kemudian neckline-nya juga sudah ditembus. Kemudian dia lanjut naik tembus dari resistance falling wedge, jadi dua di situ sudah tertembus. Nah sekarang saya cukup menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Anda tarik dari level bottomnya 1804.47, itu bottomnya kemarin, sampai tertingginya adalah 1844.27. Apa yang didapat? Oke, saya zoom di situ. Posisinya adalah kita menginginkan areal koreksi. Areal koreksinya nggak perlu jauh-jauh. Kita menginginkannya dia justru harus tertahan di kisaran 38.2% ataupun 50%. Kenapa? Karena begitu dia turun ke level 18-19, ini agak sedikit krusial. Bisa saja dia ditembus, ya. Itu kemungkinan yang terjadi. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan areal hijau ini masih tetap jadi andalan kita. Yang sebelumnya sempat menjadi support, kemudian ditembus menjadi areal resisten. Nah, sekarang tembus lagi berarti fungsinya atau perannya menjadi support kembali. Jadi yang diharapkan saat ini adalah penurunan tertahan di zona itu dan juga sekaligus berada di antara atau kisaran 38.2% ataupun 50%. Kemudian dia langsung didorong naik. Nah, terakhir pamungkasnya adalah 1844. Walaupun demikian, kami lebih meyakini bahwa saat dia tembus level 1845-47, itulah saat yang sangat kuat untuk jadi bullish. Jadi kalaupun dia tembus 0%, 1844, kemungkinan kita masih akan ada kendala di kisaran 45 ataupun 47. Jadi saya akan abaikan itu. Saya lebih memastikan untuk level 1845, 1847 itu harus ditembus. Jadi buy-nya di mana? Buy-nya so far saya lihat di sini level low-nya 1830.84, sementara level buy kita ada di kisaran ini, ya. Tapi kurang lebih suggestion yang pagi tadi itu masih tetap berlaku, 1828, 1830. So far sebetulnya itu sudah cukup dekat dengan level support. Kemudian ya inti utamanya adalah selama masuknya di teritori hijau ini adalah zona-zona buy Anda. Dan hati-hati kalau ternyata di malam hari atau bahkan dini hari menjelang penutupan sesi Amerika atau sesi New York, kalau ternyata dia turun di bawah 61.8%, ya itu berarti saatnya Anda switch posisinya menjadi sell. Ya, ingat harus tembus, confirm tembus berarti
closing candle-nya 2 candle berturut-turut dia ada di bawah 18.19. Itu berarti idealnya stop loss kita kalau kita lakukan buy di zona hijau, stop loss idealnya adalah di bawah 18.19. Bagaimana caranya? Kalau misalkan saya lebih antusias untuk memasang 3-5 poin di bawah 61.8% untuk mengantisipasi false breakout. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.